Baik, dengan Bapak Ipul. Ya, dengan saya sendiri. Jadi gini dok, saya masih keingat-ingat sama perang yang dulu saya jalani dok. Kalau boleh tahu, terjadinya kapan ya Pak? Kalau saya nggak salah ingat itu antara Juli sampai dengan Agustus. Untuk tahunnya sendiri, kalau nggak salah tahun 1947 dok. Pak, saya ingin tahu tentang masa lalu Anda. Saat agresi militer Belanda satu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Belanda melancarkan aksi itu? Saya masih ingat sekali dengan waktu itu. Saya mendengar dari seorang kawan yang menjadi intel. Katanya Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Mereka belum mengakui sepenuhnya kemerdekaan kita, dan mereka masih ingin menguasai dan memanipulasi wilayah yang kaya sumber daya di negara kita. Mereka menyebutnya sebagai aksi polisionil, seolah-olah kitalah yang salah. Padahal sebenarnya itu hanyalah cara untuk merebut kembali tanah Indonesia kita. Kakek, kakek ngapain di sini? Kakek lagi curhat sama Bu Dokter, Cuk. Loh, emang kakek kenapa? Kakek kepikiran sama perang yang dulu lagi, Cuk. Tahun 1947 melawan Belanda. Pas agresi militer pertama dong, kek. Kok kakek gak pernah ngomong? Gimana reaksi rakyat Indonesia pas itu? Rakyat waktu itu marah sekali. Mereka tidak tinggal diam di berbagai daerah. Perlawanan pun muncul dari berbagai kalangan. Petani, pemuda, bahkan kaum perempuan ikut bergerak. Dunia juga sudah mulai memperhatikan Indonesia, Cuk. Pas itu banyak perlawanan senjata ya, kek. Banyak sekali, Cuk. Banyak infrastruktur juga yang rusak sama korban sipil. Sampai ada upaya resmi dari Indonesia buat ngelaporin ke PBB. Iya, Cuk. Berita kekejaman Belanda sampai ke luar negeri waktu itu. PBB, untungnya mereka sudah turun tangan. Akhirnya, Belanda pun ditekan untuk menghentikan aksinya itu, Cuk. Itu membuat semangat kami dan tekad kami pun semakin kuat dan tidak terkalahkan. Apa dampaknya terhadap wilayah Republik Indonesia saat itu? Aduh, aduh dok, saya nggak kuat lagi dok. Kepala saya pusing sekali dok. Ah, Ayo maju maju. Tembak, tembak, Ya, tembak. kena, kena. Sekarang kita mundur. Ayo mundur, mundur. Dikarenakan Bapak tentara sedang stres, saya izin menjawab pertanyaan dari dokter. Wilayah kita sempat dikuasai Belanda. Mereka membuat kota-kota penting di Jawa dan Sumatera, seperti Surabaya, Malang, Bandung, dan Cirebon di Jawa, dan Medan dan Padang di Sumatera. Pemerintah bahkan memindahkan pusatnya agar bisa tetap berjalan. Serangan ini dilancarkan dengan melanggar perundingan Linggarjati antara Republik Indonesia secara de facto dan Belanda. Serangan ini mengakibatkan Belanda mengurangi wilayah yang dikuasai Republik menjadi wilayah yang lebih kecil di Jawa dan Sumatera, yang dibagi dengan wilayah yang dikuasai Belanda. Tapi meski wilayah sempat direbut, semangat rakyat tidak pernah padam. Justru itu membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya soal tanah, tapi soal jiwa dan tekad untuk merdeka. pengorbanan kami bukan apa-apa dibandingkan dengan kemerdekaan yang kita alami sekarang, yang bisa kalian nikmati ini. Makasih ya dok, saya sudah agak lebih mendingan daripada yang tadi. Makasih ya dok. Lain kali ini saya jaga kakek saya biar nggak keluyuran sendiri.